anak-anak usia sekolah di usia kelas 3, 4, dan 5 SD itu masih banyak yang tidak pandai membaca. Nah, tapi kalau mencari produknya emang agak agak war lah gitu karena produknya mungkin 1-2 hari kita taruh di kafe udah habis. Oh, kenapa? Tapi apa yang berbeda dari Solo Rajo sebetulnya? Kenapa bisa pangsa pasarnya itu sudah seluas ini, kemudian peminatnya banyak, apa yang menjadi kelebihan lah untuk kembali lagi bersama saya Alfi Faromi dalam podcast Batandang. Nah, kali ini kita podcast on the spot langsung ke lokasinya Solo Rajo ya. Jadi ini memang salah satu lokasi usahanya Solo Rajo yang bagi pemirsa dimanapun berada mungkin sudah tidak asing lagi dengan nama Solo Rajo, kopi yang memang ya usaha yang memang yang bidangnya kopi, yang bidangnya kopi yang sejak tahun 2012 sudah merebak kemana-mana. Nah, hari ini juga mungkin kawan-kawan di rumah sudah pernah dengar, bahkan sudah sampai ke mancanegara. Nah, kali ini kita akan bahas tidak hanya kopi, ternyata kita sudah sempat bincang-bincang sedikit dengan salah satu ketua Koperasi Solo Rajo. Nah, apa itu Koperasi Solo Rajo dan bagaimana koperasi ini berjalan kemudian menaungi seluruh unit usaha yang ada. Nah, kali ini kita sudah bersama dengan Bang Joni Sandika Putra. Bang Joni Sandika Putra. Nah, beliau adalah ketua Koperasi Solo Rajo. Nah, muda-muda begini sudah jadi ketua Koperasi Solo Rajo yang produknya sudah sampai mancanegara. Bang Jon, saya Alfi. Siap, Bang. Kita ya bincang-bincang sedikit lah. Ya, berbincang santai ya, Bang. Berbincang santai mengenai Solo Rajo. Ternyata memang Solo Rajo seperti apa yang sudah digambarkan tadi, Solo Rajo tidak hanya sekarang produknya kopi. Betul. Dan tidak hanya bergerak di bidang kopi-kopian ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Bang Jon. Baik Bang. Ya. Jadi sebenarnya seperti yang sebenarnya udah banyak yang tahu sebenarnya bahwa Solo Rajo itu adalah kopi yang produk koperasi kopi yang bergerak di Kabupaten Solo yang notabene di bidang kopi. Lalu kami alhamdulillah diberikan anugerah untuk bisa membuat produk kopi dengan standar internasional sehingga bisa diterima oleh pasar lokal sampai ke pasar mancanegara. Alhamdulillah sebenarnya saya adalah ketua kedua sebenarnya. Penerus. Ketua pertamanya namanya adalah Bang Afridiansyah. Mungkin kalau kawan-kawan lihat di beberapa podcast sebelumnya itu biasanya adalah Bang Adi, kami sering menyebut beliau karena beliau adalah ketua pertama. Nah, jadi kami dari Koperasi Solo Rajo yang awalnya hanya di bidang kopi saja, sekarang kami sudah merambah di 8 bidang yang lain sebenarnya. Nanti dulu Bang Jon. Boleh Bang, boleh. Nanti. Kita mungkin kawan-kawan di rumah yang belum pernah dengar Solo Rajo itu apa dan kenapa namanya Solo Rajo, kemudian berdiri sejak tahunnya sudah jelas ya. Cuman proses dari awalnya dimulai dari apa? Apakah dengan menanam dulu atau memproduksi saya dulu? Mungkin bisa dijelaskan Bang. Oke Bang, jadi sebenarnya Solo Rajo itu mulai startnya bukan 2012, tapi tahun 2010 lebih awal sebenarnya. 2010. Nah, 2010 kenapa Koperasi Solo Rajo ini berdiri adalah kami yang anak-anak muda yang merupakan anak-anak petani di area Negari Erdingin, Kecamatan Lambagumanti ini merasa agak resah sebenarnya dengan penghasilan orang tua kami yang bertanam kopi, yang beladang kopi, penghasilannya tidak seberapa. Kenapa demikian? Karena terlalu panjangnya rantai distribusi, sehingga harga ceri merah di Kabupaten Solo pada saat itu hanya 2.500 per kilo. Dan kami tahu, kita sama-sama tahu lah, ketika kita minum di kafe atau di warung, harganya
sangat tinggi. mahal Iya. gitu. Jadi kenapa di petaninya harganya sangat kecil. Iya. Jadi berasal dari keresahan itu dan juga dari ide-ide dari founder-founder kami termasuk dari ketua yang lama itu bergeraklah untuk mencoba memproses kopi. Jadi kami bukan menanam terlebih dahulu, tapi kami di processing-nya atau pasca panennya terlebih dahulu. Berarti kopinya memang sudah ada. Sudah ada. Sudah ada, kemudian dibentuk koperasi. Koperasi. Setelah koperasi dibentuk baru dikelola. Betul. Nah, pengelolaannya pertama kali itu Di tahun 2012 itu. tahun 2012 itu pengelolaannya maksudnya kopinya dicoba diolah dulu atau biji kopinya yang dijual atau gimana? Kami sudah mulai dari biji kopinya kami olah. Tapi tentu di tahun awal-awal kami mengolah biji kopi, kualitasnya tidaklah seperti sekarang. Ya. Karena tentu dengan keterbatasan pengetahuan dan sumber informasi pada saat itu, kemampuan kami dalam mengolah kopi tentu juga terbatas. Betul. Nah, sebenarnya pemula. Jadi alhamdulillah karena kami adalah koperasi sehingga mungkin Allah Subhanahu wa taala mengirimkan banyak rezeki dari setiap orang-orang itu yang lalu digabungkan jadi satu. Lalu banyak yang bantu. Berapa orang dulu awalnya? Yang mulainya itu pertama kali adalah ketua yang lama, Bang Adi. Beliau lah yang mulai start awalnya. Lalu diikuti oleh kawan-kawan beliau mengajak sekitar 5 sampai 10 orang. Lalu sekarang berkembang sampai sekarang. Untuk koperasi sendiri sebenarnya SK koperasi kami itu keluarnya tahun 2016 di kementerian. Nah, jadi berasal dari situlah mulainya perkembangan koperasi melalui dibantu oleh banyak sekali pihak sebenarnya yang membantu, termasuk transfer knowledge di bidang kopi. Akhirnya kami bisa memproses kopi layaknya kopi yang bisa diekspor lah. Iya. Betul. Nah, kemudian kita sekarang juga tahu ya beberapa tempat saat ini sudah diisi oleh Solo Rajo ini ya, coffee shop. Kalau kawan-kawan pernah lihat di Bandara Internasional Minangkabau juga sudah ada Solo Rajo. Kemudian di beberapa tempat kayak yang terdekat dari lokasi kita hari ini di Danau Atas itu juga sudah ada coffee shopnya langsung di situ. Nah, itu bagian dari Solo Rajo yang unit usahanya. Ya. Nah, sebenarnya itu balik lagi di kami ini ada 8 unit usaha. Ya, 8 unit usaha. 8 unit usaha. Nah, untuk yang Solo Rajo Bandara di Bandara Minangkabau dan Solo Rajo di Danau di Atas itu bagian dari unit usaha kami, Rajo Project namanya. Jadi Rajo Project itu dialah yang membidangi di bidang kopi mulai dari hulu sampai ke hilir. Jadi Rajo Project kami tugaskan untuk mengolah kopi dari pasca panen, lalu QC-nya, lalu memasarkan produknya sampai ke luar negeri dan juga sampai ke retailnya. Dan di tahap akhir sampai ke coffee shop-nya. Itu di bagian Rajo Project-nya. Pemirsa sadar nggak sih di rumah, kawan-kawan sadar nggak sih kalau ngomong sama Bang John kayak lagi ngomong sama operator Telkomsel? Iya. Oke. Nggak, bercanda Bang. Siap. Tapi memang aslinya saya dengar begitu. Artinya salah satu project terkait kopi ini memang sudah dari hulu ke hilir ya, sampai dengan produknya yang langsung bisa dikonsumsi. Nah, Rajo itu sendiri namanya dari mana? Rajo itu sebenarnya kami mengambilnya dari salah satu nama founder dulu. Jadi salah satu founder kami namanya dulu Bapak Rajo. Bapak Rajo. Jadi sebenarnya project awalnya itu bukan Solo Rajo, tapi Rajo Project tadi. Rajo Project adalah project pertama sebenarnya. Lalu berkembang menjadi koperasi Solo Rajo. Nama Rajo diambil dari salah satu nama founder, yaitu Bapak Rajo. Masih hidup sampai sekarang. Masih sehat alhamdulillah. Beliau tinggal di Kabupaten Solo, di pinggir Danau Atas lah. Oke. Tapi masih aktif ikut? Beliau masih aktif dalam keanggotaan koperasi kita. Pak Rajonya namanya dipakai tapi jarang tampil ya. Jarang tampil. Oke. Tadi ada 8 unit usaha. Pertama tadi Rajo Project. Yang kedua adalah ekowisata. Betul, ekowisata adalah tempat kita lagi acara kegiatan hari ini. Jadi dia adalah tempat penginapan, wisata sampai ke edukasi kopi dari hulu ke hilir. Lalu yang ketiga ada yang masih bayi nih. Untuk usahanya itu namanya Solo Rajo Academy. Jadi Solo Rajo Academy ini cukup menarik nih, maksudnya Solo Rajo Academy kami baru memfokuskan di
satu tahun belakang lah. Ya, Jadi ya. saat ini kawan-kawan sudah mulai dalam proyek membuat sekolah alam. Sekolah alam. Sekolah alam. Untuk tingkat SD atau saat ini kami baru mulainya dari tingkat PAUD. Insya Allah mohon doanya juga untuk bisa berkembang di tingkat-tingkat berikutnya. Oke. Nah, sekolah alam ya. Sekolah alam. Nah, kenapa sekolah alam yang kami bikin bukan sekolah formal seperti biasa? Karena kita melihat dari masyarakat yang ada di sekarang ini, anak-anak usia sekolah di usia kelas 3, 4, dan 5 SD itu masih banyak yang tidak pandai membaca. Mungkin kalau di kota, di Padang atau di Solo itu sangat jarang kita temui. Tapi di desa, anak-anak itu sudah banyak yang belum pandai membaca. Di tingkat SD kelas 4, kelas 5. Yang aturannya di kota, itu bahkan anak-anak sebelum masuk SD saja sudah bisa pandai membaca dan menulis. Oke, tapi kalau yang saya tahu sekarang aturannya masuk SD itu justru di SD itu ya diajarkan untuk membaca dan menulis. Betul. Ya, kalau di kewajiban itu ini mungkin udah ini ya, mulai dikurangi ya. Betul, kurangi. Ya. Kemudian mengenai kurikulumnya sendiri itu nanti dikonsep kerjasama dengan siapa kira-kira? Kita ngambil kurikulumnya dari salah satu kampus luar negeri. Jadi kurikulumnya itu di kampus-kampus luar negeri ternyata kurikulumnya itu bisa dibeli, bisa dibayar. Nah, jadi kita membeli kurikulum untuk anak-anak preschool dari salah satu kampus di luar negeri lah. Jadi kenapa kita memakai kurikulum dari kurikulum luar negeri? Karena ternyata setiap anak itu memiliki metode belajarnya masing-masing. Ya, tidak bisa dipukul rata. Tidak bisa pukul rata. Nah, dan ketika itu terjadi, kita juga tidak bisa menyalahkan si guru yang mengajar karena tidak menempatkan metode-metode tertentu, karena satu guru itu harus mengajar 30-40 siswa satu sekolah. Belum lagi gaji mereka yang ya seperti itulah. Maka kami tidak menyalahkan guru, tapi kami mencoba memberikan solusinya dengan kami ikut membantu di situ, turun di situ dengan sekolah alam yang coba kami garap lah. Baik. Karena banyaknya area yang sudah kita miliki ya. Betul. Kemudian yang keempat, lalu ada namanya Solo Rajo Ternak. Solo Rajo Ternak. Jadi Solo Rajo Ternak itu sebenarnya usaha yang masih dalam bentuk embrio, belum terlalu terlihat lah. Tapi areanya sudah jadi, untuk pemasoknya sudah ada, tempat kita jualannya sudah ada sebenarnya. Dan insya Allah kita berharap di akhir tahun ini sudah launching. Jadi ternak yang kita rencanakan adalah kerbau sebenarnya. Kerbau sebenarnya. Untuk biar cocok dengan Minangkabau ya. Pertama itu biar historisnya dapat. Iya, betul. Jadi unsur wisatanya juga dapat, budaya yang dapat. Lalu dari sisi ekonomi sebenarnya. Karena kerbau otomatis dalam permodalan itu akan lebih murah. Karena maklum di sini murah, tapi di beberapa tempat kayak di Toraja, Minahasa. Oke, untuk yang kelima apa? Kelima itu ada namanya HBK. HBK itu adalah hasil hutan bukan kayu. Nah, karena kami juga di Solorajo adalah HKM Solorajo, jadi ada satu bidang HBK itu kita boleh memproduksi banyak hal, banyak produk di kehutanan sosial, tetapi tidak boleh berupa kayu. Boleh itu misalnya madu, boleh itu bisa rotan dan lain sebagainya. Asalkan dalam proses pembuatan produk tadi tidak merusak hutan. Tapi namanya tetap dikasih Solorajo juga? Tetap Solorajo, HKM-nya pun HKM Solorajo. Oke, tetap Solorajo berarti tetap ya. Kalau keluarnya madu nanti Rajo. Betul. Oke. Berikutnya yang ke-6. Yang ke-6 ada namanya Solorajo Horticultural. Kenapa Solorajo Horti yang kita dirikan? Kita tahu lah, semua saya tahu area Lembah Gumanti itu sangat identik dengan area pertanian. Bahkan beberapa daerah atau pasar induk di Sumatera Barat sampai ke Sumatera Utara itu dipasoknya dari Lembah Gumanti tadi. Banyak Lembah Gumanti tadi. Tapi kita juga tahu bahwa harga tanaman Horti itu sangat fluktuatif. Suatu ketika dia bisa bikin orang tiba-tiba kaya, dan satu ketika bisa bikin tiba-tiba masyarakat jadi miskin. Nah, itu tanaman Horti. Nah, kita mencoba mewadahi itu, tapi ini masih dalam kerangka ide sebenarnya, belum yang kita tuangkan. Jadi
Jadi kita berharapnya dengan adanya Solo Rajo Holti ini, kita lebih bisa membantu masyarakat terhadap pengendalian harga tadi. Entah itu kita jadikan produk pertanian itu menjadi pertanian industri yang produknya bisa kita bikin jadi produk yang jadi seperti itu. Ya, sama halnya dengan kopi lah, minimal Betul, bantu carikan pasarnya betul, yang betul, betul, tepat, betul, kemudian harganya yang sesuai, ya betul, betul. sesuai dengan inilah kualitas juga Kualitas betul, pastinya. betul. Yang berikutnya yang ke berapa ini? Yang ke-7 ya? 7. Ya, lalu ada namanya Solo Rajo Rempah. Nah, Rempah ya. rempah. Mungkin kalau kawan-kawan sekalian nanti berkunjung ke kafe-kafe Sorajo, lalu menemukan ada namanya teh 9 rempah, teh herbal 9 rempah. Nah, itu adalah produk dari divisi Solo Rajo Rempah. Solo Rajo Rempah. ya. Karena di hutan ternyata banyak sekali herbal-herbal yang bisa dimanfaatkan menjadi minuman yang menyehatkan. Nah, lalu terpikirlah oleh beberapa anggota kelompok kita untuk mengolah minuman herbal-herbal tadi itu menjadi satu minuman yang bisa diproduksi secara dan mendapatkan nilai secara ekonomi dan juga mendapatkan nilai secara kesehatan. Oke. Dia dikemas seperti ini juga nanti. Dia ada kemasan khususnya nih, Mas. Sudah ada. Sudah ada itu, dan itu sudah cukup, sudah jalan 1,5 tahun sudah ada. Oke. Nah, tapi kalau mencari produknya emang agak war lah gitu, karena produknya mungkin 1-2 hari kita taruh di kafe udah habis. Oh, kenapa? Karena alhamdulillah peminatnya cukup banyak. Bahkan ada yang sengaja jauh-jauh datang hanya untuk mencari produk itu. Oke. Yang ini yang diproduksi produk apa aja itu? Jenis rempahnya kita ada 9 macam rempah sebenarnya yang dipadu padankan. Ada jahe, ada kayu secang, dan ada kulit manis dan lain sebagainya lah. Jadi ada 9 macam herbal itu, lalu kita kasih madu dan sebagainya. Nah, alhamdulillahnya di uji lab di UNAN itu juga ternyata memiliki efek yang sangat positif. Nah, jadi kalau produk itu kita taruh di etalase biasanya udah 1-2 hari udah sold out tuh. Produksinya banyak untuk sekarang? Sekarang karena keterbatasan di bahan baku jadi belum terlalu banyak nih. Makanya masih di beberapa tempat, kalau di Solo Rajo yang di Pidanau maupun Solo Rajo yang di sini stoknya udah habis. Nah, kita tunggulah di awal bulan. Itu sumbernya dari petani yang masuk ke dalam keanggotaan koperasi atau bagaimana? Sumbernya ya dari petani yang masuk ke koperasi, lalu ada juga dari petani-petani yang di luar anggota koperasi tapi memiliki aktivitas tersebut. Nah, tapi mereka bingung mau ngejualnya kemana. Jadi kita membuat wadahnya, jadi mereka bisa nih hasil yang mereka dapat di hutan tadi bisa mereka jual ke Solo Rajo, lalu bisa kita packing dan kita jadikan suatu produk yang memang memiliki nilai ekonomi. Untuk lokasi pengumpulan semua bahan-bahan seperti kopi yang mentah, kemudian bahan-bahan yang lainnya yang kayak produksi alam, tanah hasil tambahkan kayu, bukan kayu tadi, kemudian rempah, itu dikumpulnya di mana sih? Nah, kita sebenarnya kumpulnya nggak di satu tempat, tapi di mencar-mencar lah. Untuk kopi sendiri contoh, kita punya 4 unit pengolahan hasil panen. Ada 4, salah satu di Air Dingin, ada di Alam Panjang, Simpang Tanjung dan 4, ada di Serukam. Jadi ada 4 lokasi untuk pengumpulan. Ada unit pengolahan hasil lah. Nah, ya, dan tapi nanti setelah melewati beberapa tahap akan dikirim ke pabrik kita di Serukam. Jadi rata-rata di Serukam itu adalah finishing terakhir dari pasca panen, lalu di packing pun di Serukam sampai dikirim. Untuk yang rempah pun juga di Serukam kita produksi. Karena cuaca di sana lebih stabil, panasnya lebih konsisten. Kalau di Alam Panjang sama kita tahu lah, pertama agak lembab, yang kedua adalah lagi asik-asiknya panas, tiba-tiba langsung hujan. Betul. Yang terakhir, yang ke-8? Yang ke-8 itu adalah bibit. Nah, Solo Rajo bibit. Nah, tapi di tahun 2022 itu kita istirahatkan sebentar karena terkena guncangan ombak COVID. Jadi untuk bibit itu kita istirahatkan, insya Allah dalam waktu dekat itu akan kita aktifkan kembali untuk membantu mensupport petani-petani kita dalam hal pembibitan.
Nah, ini ada yang menarik bagi saya karena setahu kami Sumatera Barat tidak hanya punya Solo Rajo. Betul, betul. Oke. Beberapa daerah di Sumatera Barat sudah produksi kopi dan mereka melabeli masing-masing kopi mereka dengan Betul, keunikannya betul, masing-masing. betul. Solo Rajo. Solo Rajo dengan produksinya jenisnya di kopi Arabica. BKBK. Tapi apa yang berbeda dari Solo Rajo Oke, sebetulnya? Kenapa bisa pangsa pasarnya itu sudah seluas ini? Kemudian peminatnya banyak. Apa yang menjadi kelebihan lah untuk oke. Mungkin investasi? kalau kami coba menganalisis apa sih kelebihan dari Slorajo, Hmm, karena kami adalah suatu usaha yang berbentuk koperasi, hmm, bukan usaha perorangan. Salah satu kelebihan kami adalah orangnya tadi, hmm, yaitu sumber daya manusia yang kami miliki. oke. Karena kami tahu dan sadar betul bahwa ide koperasi di Indonesia yang pertama kali digaungkan oleh Bung Hatta adalah sebagai satu motor ekonomi kemasyarakatan, dan itu betul-betul itu yang kami terapkan di koperasi Slorajo. Hmm, Kami sadar bahwa koperasi adalah kami bisa menghimpun potensi sosial ya, di koperasi, sehingga potensi sosial yang memiliki banyak sekali ide dan kemampuan tadi bisa berkumpul di satu tempat yang sama hmm, sehingga menghasilkan produk yang sama. oke. Nah, salah satu contohnya kami di Koperasi Solajo karena memiliki begitu banyak potensi, kami memiliki 2 orang Q grader bersertifikat internasional. Hmm, Jadi apa yang dikatakan visi oleh Q grader kami di sini di Solo itu akan mirip dengan apa yang akan dikuisi oleh Q grader dari Amerika. oke. Jadi standarnya kami sudah memiliki standarnya sendiri. Orang Solo, Orang Solo, orang Solo. orang Solo kami memiliki 3 orang yang ikut tes, 2 orang lolos, 1 orang bahkan sudah menjadi juri nasional untuk ajang COE. QE itu kepanjangan apa? COE itu adalah salah satu Coffee Excellence. Itu adalah lomba kopi ya, tingkat nasional sampai ke tingkat internasional. Oke, Nah, salah satu key dari kami bahkan sudah menjadi juri di tingkat itu. oke, baik, Nah, baik, di baik. setelah potensi itu, yang kedua adalah kami memiliki berbagai jenis kopi yang kami olah di berbagai varietas lah. Yang kami olah menjadi beberapa proses pasca panen. Mhm, mhm. Entah baik itu di natural, honey bahkan kami memiliki ada 2 kalau yang kita pamerkan hari ini, ada honey Limoncello dan honey Barimbo. Nah, salah satu kelebihan kami memiliki beberapa orang prosesor yang standarnya sudah sangat tinggi, kemampuannya juga sangat baik dalam memproses kopi, karena kami sadar betul bahwa kopi di proses pasca panen itu memiliki efek yang sangat penting. Ya, Sehingga senior-senior kami yang menempati posisi proses pasca panen itu adalah orang-orang yang betul-betul mencintai kopi jauh sebelum kopi itu viral di Sumatera Barat. Sehingga dengan latar belakang itu kami sangat merasa pede untuk bersaing di dunia kopi. iya. Tapi kami lebih pede bersaingnya di pasar nasional dan pasar internasional. Oke, Untuk pasar lokal, kami bukan pede bersaing, tapi kami pede dalam berkolaborasi. oke, baik, Ya. baik. Karena ya mungkin untuk penikmat kopi seperti yang kita tampilkan hari ini belum terlalu ini ya kalau untuk di. Kami kalau di pasar Sumatera Barat, sebenarnya kami tidak tidak terlalu banyak pesaing. Kenapa? Karena kami terlalu banyak tim untuk berkolaborasi. Oke, Jadi baik, setiap baik. seperti yang Mas katakan tadi bahwasanya setiap daerah punya kopi masing-masing dengan keunikannya masing-masing, dengan proses masing-masing. Apakah itu adalah saingan kami dalam satu hal ya, tapi dalam hal yang lain mereka adalah rekan kami dalam banyak hal, Ya, ya. termasuk itu dalam sisi bisnis maupun dalam sisi menemukan resep-resep baru di kopi. Oke. Untuk masyarakatnya sendiri penikmat kopi Solo Mm-mm. Rajo, potensinya di Sumatera Barat apakah memang belum sebagus yang di ya level di luar Sumatera Barat lah? Kalau untuk penikmat kopinya sendiri sebenarnya di tahun 2020, 2018 sampai tahun 2022 itu kami sudah hampir mensuplai sekitar 50 sampai 70% coffee shop yang ada di Sumatera Barat sebenarnya. Oke. Dan Dengan total berapa ini? kalau sebenarnya di tahun-tahun itu pertumbuhan coffee shop baru mau tumbuh, belum seperti saat sekarang ini.
Kalau saat sekarang ini mungkin kita ke Padang, antara satu gang saja itu sudah memiliki 2 sampai 3 coffee shop. Tapi di tahun itu belum terlalu banyak lah. Nah, tapi mulai perkembangan sekarang kami tidak terlalu masuk ke pasar coffee shop-nya. Kenapa demikian? Karena kami sadar bahwa kami di Sukoharjo itu tidak terlalu kuat dalam sisi volume produksi kami. Oke. Sehingga kalau kami hanya mengejar volume itu, di sisi kekurangan kami akan sangat ketinggal. Jadi kami lebih mengejar kepada sisi kualitas yang kami miliki. Jadi biarkanlah produk kami ini menjadi produk eksklusif yang dicari-cari oleh orang, bukan kami yang memasar-masarkannya kepada orang. Nah, kualitas seperti apa yang Bang Jod maksud? Nah, kualitasnya adalah kami memasarkan kopi dengan kualitas specialty. Specialty. Dan jadi specialty ini adalah salah satu kualitas kopi terbaik lah. Jadi yang pertama itu ada namanya top specialty. Top specialty itu biasanya dipakai oleh orang-orang untuk lomba. Lomba. Specialty ada produknya di sini. Nah, itu jarang kita produksi karena itu hanya untuk kebutuhan lomba biasanya. Yang ada di depan kita ini adalah jenis-jenis specialty dengan standar ini sudah sangat tinggi. Semuanya di sini adalah rata untuk manual brew. Jadi kopi yang bisa kita nikmati tanpa gula dan tanpa susu. Dan itu sudah sangat nikmat untuk kita nikmati sebenarnya. Bedanya Hani Labah Rimbo, Hani Chirago dan natural apa, Bang? Nah, bedanya itu di proses pasca panennya sebenarnya, Mas. Jadi di kopi itu ada beberapa proses pasca panen, ada namanya natural. Mungkin secara simpelnya saja, natural itu adalah ceri merah yang langsung dijemur. Dijemur dalam jangka waktu. Mana itu? Natural. Nah, jangka waktu penjemurannya 30 sampai 45 hari lah. 45 sampai 2 bulan. Honey itu biji kopi yang merah, lalu kita kupas dan kita jemur. Ada satu lagi namanya fully wash. Fully wash itu kita kupas, kita cuci, baru kita jemur. Secara sederhananya demikian. Labah Rimbo dengan Limau Chirago? Prosesnya sama-sama honey. Bedanya di proses fermentasinya, sehingga rasa yang dikeluarkan berbeda, manisnya berbeda, asamnya juga agak sedikit berbeda, sehingga kita melabelinya. Rasanya mirip dengan salah satu produk jeruk lokal, nama jeruknya adalah Limau Chirago. Limau Chirago, jadi kita branding dengan nama Limau Chirago. Honey Labah Rimbo, karena manisnya yang kuat, jadi kita beri nama dia sebagai Honey Labah Rimbo. Karena lebah hutan, madu hutan lah. Baik. Ya, karena saya tidak begitu penikmat kopi. Seperti master lainnya. Jadi mungkin masih agak awam mengenai ini, jenis-jenis kopi ini. Kemudian mengenai produksi. Kalau boleh tahu untuk pasar nasional, itu sudah diproduksi di angka berapa ton, dan di internasional sudah mengirim di beberapa negara, dan totalnya kira-kira berapa? Untuk pasar internasional kita ngirimnya dalam volume yang belum terlalu banyak sebenarnya. Itu di Amerika. Amerika berapa? Totalnya kita di satu bulan itu di sekitar 18 ton. Jadi ada Amerika, Belanda, habis itu Australia. Itu masuk 18 ton yang Australia? Ya, tapi yang paling banyaknya masih dari Amerika. Kalau di Australia itu belum terlalu banyak, masih dalam hitungan ratusan kilo. Karena kebetulan di Australia, insya Allah kita juga ada rekan atau kawan-kawan diaspora yang tinggal di Australia lalu membuka coffee shop. Jadi kita mensuplainya ke sana. Selain di coffee shop yang memang dimiliki oleh orang Australia. Lalu di Belanda juga ada kawan-kawan diaspora di sana. Lalu ada di Dubai dan Korea. Itulah itu totalnya yang 18 tadi ya? Betul. Oke. Untuk kalau boleh tahu harganya? Kalau untuk harga yang di luar negeri, apakah memang kita bedakan karena memang kualitasnya kita saring lagi atau bagaimana? Untuk harga sebenarnya tidaklah jauh berbeda sebenarnya, karena kalau yang kita ekspor itu kan adalah dalam bentuk green bean. Jadi belum olahan kedua ya? Satu tahap sebelum di roasting. Jadi untuk harga hampir mirip lah sebenarnya. Tapi pertama karena
ya. dikirim ke luar negeri. Macam ya. Betul, jadi secara harga dia tidak terlalu jauh berbeda lah dengan pasar dalam negeri. Kalau pasar dalam negeri kita sudah bisa sampai ke roasted bean, dengan otomatis harganya akan lebih tinggi ya. Olahannya sudah lebih lanjut. Sudah lebih lanjut. Kenapa mereka di luar negeri tertarik dengan kopi Solok Rajo? Apa yang menjadi daya tarik sebetulnya? Sebenarnya setiap daerah, setiap negara memiliki satu keunikannya sendiri di bidang kopi. Dalam satu negara, setiap daerah itu memiliki rasa keunikannya sendiri setiap kopi. Ya. Termasuk Solok Rajo. Solok Rajo juga memiliki satu keunikannya sendiri di kopi. Salah satu keunikannya adalah kopi Solok Rajo itu kopi yang sangat fruity. Kopi yang asamnya itu adalah asam buah. Asam buah. Sehingga di negara-negara seperti Amerika yang kok rasa kopinya itu adalah asam-asam floral, asam-asam bunga seperti itu, mereka sangat menikmati kopi yang cita rasanya seperti ini. Seperti ini. Sebenarnya kopi di Sumatera Barat ketika kita mengolahnya dengan standar yang benar, itu rasanya juga akan sangat-sangat unik dan akan diburu oleh para penikmat kopi dunia karena keunikan rasa asam frutinya tadi. Karena setiap daerah memiliki rasa keunikannya masing-masing. Walaupun ditanam dengan ketinggian yang sama, tapi dengan berbeda daerah otomatis iklimnya akan sedikit berbeda. Habis itu unsur haranya juga berbeda, sehingga nanti cita rasa yang dikeluarkan juga akan sedikit berbeda. Semua bahan bakunya dari Solok. Betul. Tidak ada campur-campur dari. Kita untuk bahan baku utamanya itu semuanya berasal dari Kabupaten Solok. Lalu ketika volume produksi permintaan itu sangat tinggi dan volume kita tidak mencukupi, biasanya kita akan meminta bantuan kepada tetangga, yaitu di Solok Selatan. Tapi ketika kita membeli kopi ke Solok Selatan, kita harus melewati proses QC di Solok Rajo. Harus ada standarisasi yang ditetapkan di Solok Rajo. Ketika itu Q-grader kami mengatakan itu lulus, maka itu baru bisa kami beli. Terima. Tetapi ketika kami membelinya entah itu dari Kerinci, dari Selatan, kami akan tetap melampirkan bahwa kopi itu kopi Solok Selatan. Karena kami selalu mengutamakan kejujuran di dalam setiap produksi yang kami laksanakan. Baik pemirsa, itu tadi salah satu catatannya ya. Walaupun sebetulnya gampang ya kalau seandainya kita kemas dengan nama Solok Rajo, tetap dengan Solok Rajo, itu sebenarnya gampang ya. Gampang. Ya, tapi di Solok Rajo punya ya itikat baik lah untuk selalu menjaga nama konsumen dan produsen mereka. Tetap dituliskan dari Solok Selatan ya. Tetap dituliskan dari Solok Selatan. Kemudian mungkin pemirsa di rumah juga penasaran kira-kira langkah awal berdirinya Solok Rajo hari ini itu dimulai dari bagaimana sebetulnya? Nah, sebenarnya langkah awal didirikannya Solok Rajo balik lagi seperti yang kita bahas di awal tadi, bahwa dari keresahan tadi. Lalu dari keresahan tadi ternyata timbul suatu potensi yang besar. Nah, maksudnya gini, Bang John, mungkin banyak dari kawan-kawan di rumah yang ya melihat situasinya sudah, kemudian sumber dayanya ada lengkap, cuman mereka bingung mulainya dari mana. Mulainya dari mana? Nah, kalau sudah ada kopinya sudah ada, sumber dayanya sudah ada, lalu mulainya dari mana? Mulainya adalah coba kita olah sendiri kopi itu dulu. Misalkan olah dengan ya sepengetahuan kita. Bagaimana sih sepengetahuan kita dalam mengolah kopi? Apakah dijemur dulu, habis itu direndam, lalu kita minum sendiri. Bagaimana perasaan kita pas minum itu? Lalu bagaimana perasaan kita pas proses yang kita jalani? Apakah proses yang kita jalani itu ternyata menyenangkan bagi kita? Kita tidak, ketika kita mulai sesuatu, jangan selalu berorientasi kepada nilai keuntungan secara ekonominya. Tapi kita juga harus melihat apakah kita menyenangkan bagi kita untuk menjalani proses itu. Yang penting nyaman dulu lah. Nyaman dulu. Betul. Kemudian nanti angsur-angsur untuk
ini naik ke tahap tahap berikutnya. berikutnya. Ya. Karena kalau kita sudah nyaman dan kita sudah berkomitmen terhadap suatu hal, contohnya sini kopi, akan banyak sekali Tuhan itu, Allah itu akan menunjukkan jalan-jalannya bagi kita. Iya, ya betul. Terkadang ditunjukkan jalan dan jalannya itu bukan di tempat yang sebenarnya tidak kita sangka-sangka. Sudah memang sering seperti itu ya. Iya. Baik Bang John, mungkin terakhir Mm-mm. karena memang Solo Kerajo sudah sangat familiar lah bagi masyarakat Sumatera Barat khususnya ya. Amin, amin. Saran untuk para pengusaha kopi yang setipe atau sejenis dengan Solo Kerajo. Boleh Bang John kasih bocoran sedikit? Kalian harus lakukan tahapan ini nih biar. Oke, sebenarnya kalau saran, mungkin para pengusaha kopi yang ada di Sumatera Barat atau di luar sana, itu mungkin lebih paham kopi daripada saya sendiri. Karena merendah untuk meroket. Karena apa? Karena saya yakin dan percaya ketika kawan-kawan di Sumatera Barat mengolah kopi, tentu mereka tidak seujuk-ujuk masuk ke dunia kopi begitu saja. Nah, kita atau di dunia apapun lah, misalkan kayak Mas masuk ke dunia podcast ujuk-ujuk masuk gitu, tidak mungkin, pasti akan melakukan riset terlebih dahulu, belajar dulu. Nah, otomatis akan ada setidaknya, kalau saya bilang itu bukan tidak dimulai dari 0 pengetahuan, tapi setidaknya dari 3 atau 4 pengetahuan. Bahkan ada yang sampai 6 ilmu pengetahuannya. Nah, jadi saya yakin bahwa untuk proses pasca panen, habis itu proses budidaya, itu kawan-kawan atau pengusaha kopi yang sudah mulai di Sumatera Barat, itu saya yakin sudah tahu lah bagaimana prosesnya. Tapi satu hal yang penting adalah ketika kita memulai suatu usaha, terutama di bidang kopi, cobalah untuk jujur terhadap apa yang kita kerjakan. Salah satu bentuk kejujuran kita adalah kita memproses kopi, proseslah kopi itu dengan kualitas atau standar yang memang kita inginkan. Jangan kita hanya mengejar volume produksi dengan mengesampingkan kualitas yang kita inginkan sebenarnya. Karena saya percaya dan yakin bahwa sebenarnya para pengusaha kopi di luar sana sudah tahu standar kopi yang baik itu seperti apa. Dengan banyaknya pengetahuan, mudahnya pengetahuan zaman sekarang lah. Di HP saja sudah mudah kita mencari standar-standarnya. Tapi kerap kali kita mengenyampingkan standar-standar itu demi mengejar volume produksi yang lebih besar. Nah, jadi kalau memang kita mau dikenal oleh khalayak rame sebagai produsen kopi yang memiliki kualitas, maka jujurlah pada diri kita sendiri terlebih dahulu untuk betul-betul memproduksi kopi sesuai dengan standar yang kita inginkan. Tapi kalau kita dari awal sudah mencoba membuat standar kopi, standarnya adalah standar lama, standar yang kopi dicampur jagung, ya tidak masalah. Tapi kalau kita memang ingin dikenal sebagai salah satu produsen kopi yang profesional, habis itu bisa diterima oleh semua pasar, bukan hanya di Indonesia, tapi sampai ke luar negeri, jujur aja lah sama standar yang kita pelajari seperti itu. Kecuali ketika kita belum tahu standarnya, sangat banyak sekarang tempat-tempat kita bisa belajar bagaimana standar itu. Termasuk kami pun dari Solo Kerajo akan sangat terbuka ketika ada para petani kopi atau para pengusaha kopi yang ingin sharing-sharing dengan kami pun terbuka. Ya alhamdulillah dengan apa yang sudah dilakukan oleh Solo Kerajo dan apa yang sudah disampaikan oleh Bang John, pemirsa ini sudah ya sama-sama kita terbukti. Hari ini saya berada di Solo Kerajo Ekowisata. Nah ini lagi diproses daerah ini untuk dijadikan tempat wisata edukasi untuk masyarakat. Kemudian ada penginapannya, ada coffee shopnya juga. Nah ini salah satunya yang saya sampaikan tadi, dan banyak lagi jenis-jenis usaha yang sedang digeluti oleh Solo Kerajo. Nah di situ sudah membuktikan bahwa memang tahapan awalnya sudah berhasil nih. Di kopi Solo Kerajonya sudah berhasil sehingga mampu mengembangkan ke tahap-tahap yang lebih tinggi. Amin. Saya lihat tadi di sini Coffee for People and Earth. Itu maksudnya apa? Nah, itu maksudnya sebenarnya kami sesuai dengan visi kami di koperasi,
masyarakat sejahtera, Ya. hutan lestari. Hutan lestari. Ya. Jadi kita berusaha membangun atau merintis ekonomi masyarakat dengan tetap bersahabat dengan alam, dengan tidak merusak alam. Karena kebanyakan kita saat ini kita terlalu egois terhadap alam sebenarnya. Mungkin kita sangat baik sesama manusia, tapi sangat egois ke alam. Ketika kita bertani, berkebun dan sebagainya, babat habis semuanya. Nah, kita berusaha di Solorajo, kita tetap ingin mendapatkan nilai ekonomi yang optimal tentunya, tetapi juga kita ingin tetap menjaga hutan itu lestari. Karena kita ingin sportif bukan hanya kepada manusia, tetapi juga pada alam. Baik. Jadi maksudnya begitu ya? Iya. Tadi sempat saya pertanyakan kalau mau nanam kopi tentu areanya juga harus dibersihkan dulu ya. Nah, Solorajo sendiri punya lahan tidak dibabat atau pohon-pohonnya tidak ditumbangi apa bagaimana? Kami di Solorajo, kami menanami kopi itu di area yang bukitnya itu tidak ada pohon, hampir tidak ada pohon. Bahkan sudah hampir daratan pakis semuanya, daratan gersang lah. Lalu kami menanam kopi, di kopi itu kami menanamnya adalah satu kopi itu wajib memiliki satu pohon naungan. Jadi ketika kami menanam kopi, otomatis kami juga akan menanam pohon. Nah, nanti kalau Mas bisa lihat-lihat ke area belakang, itu area yang awalnya tandus dengan pakisnya saja, sekarang sudah mulai lebat dengan kayu-kayu yang kami tanam pas penanaman kopi. Ini maksudnya sesuai lah ya dengan jargonnya dan realitanya sesuai ya. Seperti apa yang kita saksikan ya. Tadi memang saya sempat berkeliling dengan kawan-kawan, lihat ya memang teduh ya. Alhamdulillah teduh ya, nyaman lah suasananya, karena memang pertama areanya di area yang sejuk, dingin ya, area danau di atas. Tidak ada yang meragukan lagi kedinginannya. Oke. Baik Bang John, kira-kira saya kira itu sudah cukup semua menjelaskan informasi kepada masyarakat yang ada di rumah. Selain itu nanti kawan-kawan juga bisa mencari informasi mengenai Solorajo, itu ada di IG official Solorajo di Solorajo, lalu Solorajo nyambung. Lalu ada di Solorajo Hidden Gems, dan kopi Solorajo. Yang Hidden Gems-nya yang ini ya? Yang ini. Siap. Yang kopi Solorajo itu yang di pinggir danau. Solorajo. Kopi Solorajo, IG-nya. IG-nya. Tapi kalau mau di bidang pendidikan, kita ada namanya, bisa di follow Solorajo Academy. Siapa tahu ada mahasiswa yang nonton dan mau magang Solorajo, bingung caranya bagaimana, silakan tanya-tanya di Solorajo Academy. Baik, pemirsa yang di rumah tadi sudah sama-sama dengar, nanti akan ditayangkan lagi di layar handphone, di layar komputer teman-teman yang menyaksikan podcast ini. Baik, Bang John, terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih, Mas. Salam untuk sesepuh Solorajo. Siap, nanti disampaikan. Kami dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan insya Allah akan terus membantu mengembangkan dan mempromosikan UMKM Alhamdulillah di Sumatera Barat. Kalau Solorajo mah sekarang tarafnya sudah sudah pro lah ya. Ya, tapi tetap butuh gandengan lah dari dinas-dinas terkait untuk kita maju bersama lah. Ya, setidaknya kita berbagi informasi dan ilmu kepada kawan-kawan yang mungkin mencoba di jenis usaha yang sama. Terima kasih sekali lagi Bang John. Sama-sama, Mas. Baik pemirsa, demikian perbincangan kita dengan Bang John selaku Ketua Koperasi Solorajo yang sama-sama sudah kita dengarkan tadi. Demikian dari kami, saya Alfi Faromi, mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.